Polres Kota Mobagu akhirnya resmi menetapkan Andi Dako, warga desa Kopandakan II, sebagai tersangka kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur. Pengumuman ini disampaikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Kota Mobagu pada Senin 24 November tahun 2025. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mobagu, AKP Ahmad Kahfi, menjelaskan bahwa meski status tersangka sudah ditetapkan, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. VL Ratumbuisang, Manado. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga tersangka mengklaim bahwa Andi Dako memiliki riwayat gangguan jiwa. Di sisi lain, Sekretaris DPCP ROJ RMIN Bolmon, Rifki Prom, menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar berjalan profesional tanpa intervensi. Sementara itu, orang tua korban, Ibu Mel, mengapresiasi langkah polisi, namun tetap menuntut keadilan. Ia mengungkapkan bahwa anaknya masih mengalami trauma mendalam dan sering mengeluh sakit fisik. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Dengan harapan penegakan hukum dapat memberikan efek jera dan perlindungan bagi anak-anak di Bulang Mongondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Duli Arjo Pakutungan, Perwil Media Utusan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dan saat ini saya sedang berada di ruangan Kasat Reskrim. Saya ingin mewawancari Bapak Kasat tentang perkembangan atau sejauh mana perkembangan tentang kasus ini pada hari ini, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, terkait perkembangan kasus, kita sudah melakukan penetapan tersangka dan juga sudah memberikan panggilan pada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun jika ada upaya-upaya lain atau penyelesaian di luar perkara, seperti diselesaikan secara kekeluargaan maupun diselesaikan secara restoratif justice, itu kembali lagi hak dari pelapor maupun terlapor dan tidak akan mengganggu proses penyidikan. Proses penyidikan akan tetap berlanjut terus. Apabila di tengah perjalanan ada upaya damai atau kekeluargaan, itu kita kembalikan lagi kepada korban dan pelapor. Hari ini sebetulnya sudah ada pemanggilan untuk pemeriksaan, cuman ada permohonan dari keluarga dikarenakan adanya riwayat penyakit. Kita pun tidak boleh membelakangi hak-hak dari pelaku atau tersangka, jadi kita terima permohonannya dan nanti biarkan Rumah Sakit Ratumbisang yang menjawab hasil dari pemeriksaan ahli di Ratumbisang. Seperti itu proses atau mungkin ada keputusan atau surat dari Rumah Sakit Ratumbisang, baru dari pihak reskrim bisa melanjutkan pemanggilan atau pemeriksaan selanjutnya. Sebetulnya pemeriksaan rumah sakit ini bukan berarti penyidikan ditunda. Bagian dari pemeriksaan ahli Ratumbisang itu juga bagian dari penyidikan. Jadi proses ini sebetulnya tetap berlanjut karena proses pemeriksaan Ratumbisang ini bagian dari penyidikan juga untuk membuktikan. Karena kan dari keluarga pelaku kan menyampaikan bahwa ada riwayat. Nah, dalam proses penyidikan kita harus buktikan juga dan nanti ahli yang membuktikan apakah dia benar-benar gangguan jiwa atau bagaimana. Nanti kita sambil menunggu hasil dari Rumah Sakit Ratumbisang. Seperti Pak Kasat telah sampaikan bahwa untuk perkembangan kasus ini masih menunggu hasil daripada perkembangan yang ada di Ratumbisang karena pihak dari Reskrim Polres Kota Mobagu masih menyurat untuk mencari pembuktian daripada mungkin pengaduan atau acuan daripada pihak keluarga ya pelaku dalam hal ini, tapi semua ini tidak menutup kemungkinan untuk mungkin mau ketemu di rumah tersangka ini dia atau berpapasan di jalan di mana, apakah dia masih merasa takut atau tidak? Trauma dia, serang mau lewat saja di muka rumah Padora,
kita jaga lihat-lihat olah karena dia takut sekali pada Pak Tiar. Pak Andi Dako tuh kena tersangka. Takut sekali dia sedang saja Pak Tiar di muka warung, dia mau baron sampai di baron lapangan, dia boleh pulang rumah. Kalau ini luka-luka yang sempat yang di visum itu, dokter DP bagaimana kasus ini? Masih ada sakit? Kan sudah berjalan. Ada DP kemaluan masih bakram. Yang bekas dia ramas tanda kuku tuh dia kan ada biru tuh, biru dengan merah, masih bakram nih dia bilang sekarang. Demikian wawancara saya dengan orang tua korban, di mana mereka sangat mengharapkan agar proses penyidikan kelanjutan dari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka yang sebagaimana telah dituturkan oleh pihak korban tadi, orang tua korban tadi, itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini saya bersama dengan Sekretaris DPC Profesional Jaringan Mitra Kerja Negara atau Projamin Kabupaten Bolamondow untuk memintakan keterangan atau tanggapan telah terjadinya tindakan kekerasan fisik di bawah umur di Desa Kopandakan 2, Kecamatan Olen, Kabupaten Bolamondow. Pak Rifki, boleh saya minta tanggapan Bapak terkait dengan permasalahan adanya tindakan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang beberapa waktu lalu sempat viral di mass media dan juga beberapa media. Kira-kira Bapak punya tanggapan tentang hal ini? Terduga pelaku ini atau yang sudah tadi ditetapkan sebagai pelaku memiliki riwayat penyakit gangguan kejiwaan ya Pak. Jadi sempat dipaparkan tadi dari pihak keluarga pelaku kalau yang mana tersangka ini dulunya pernah mengalami gangguan kejiwaan di tahun 2017 sesuai surat yang mereka antarkan ke pihak penyidik. Saya mau meminta kepada pihak rumah sakit RSJ Ratung Buisang yang ada di Manado kalau bisa untuk mengeluarkan surat keterangan terduga pelaku ini secara baik dan benar, tidak ada pro dan kontra, mengeluarkan surat secara terbuka karena kami akan mengawal terus sampai ke rumah sakit Ratung Buisang tersebut. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan oleh Sekretaris DPC Projamin Kabupaten Bolamondow, Bapak Rekpi Frong, tentang tanggapan dari DPC Projamin.